Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Agen Channel yang baru. Kali ini Agen Channel kedapatan motor fiction ya. Anda perhatikan ini. Oke mas bro, intinya atau keluhan daripada konsumen yaitu motor ini suaranya kasar atau kemeropiok. Oke, nah bagaimana kita hidupin dulu biar penjenengan paham kondisi awalnya. Oke mas bro. Ya, kita kontak. Oke, ini sebenarnya tidak bisa ya. Oke, kita pakai. Anda perhatikan ini, jadi berat loh. Oke, kita engkol ya. Oke mas bro, sampai di sini bisa didengarkan suaranya. Jadi suaranya cenderung ke arah ringan, bukan ke arah berat ya, ke arah ringan. Jadi ke arah ringan itu tidak nyampe di dada mas bro. Jadi tek 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 gitu. Oke, kemudian suara kalau berat itu kan ada di daerah kontrol, daerah stang, jalurnya stang itu. Oke, kalau ringan itu biasanya mulai dari piston ke atas. Oke, sekarang kita gas sedikit. Nah, perhatikan sini. Bro, saya matikan dulu ya. Jadi baik kondisi nol maupun kondisi kita gas, tetap suaranya berada di kondisi ringan. Oke, nah kondisi ringan itu sudah saya bilang berarti dari piston itu ke atas arahnya. Maka kita buka dulu, kemudian kita koreksi, kita analisa, baru nanti melakukan tindakan. Ini mas bro ya. Kemudian tadi kita engkol, double saja kan tidak bisa toh. Kemudian kita engkol juga berat, maka kita catat dulu. Ya, artinya apa? Biasanya friction itu ada namanya dekompresi. Nah, itu kita engkol ini kerasanya berat. Oke, kita catat, kita tahan dulu. Sekarang kita buka dulu mas bro ya. Oke, sebelum kita buka maka penjenengan harus mengeluarkan air radiatornya. Oke, baru kita buka. Oke mas bro, tidak ada dekompresinya. Dari sebelah mana? Tidak ada dekompresinya loh, tidak ada kosong. Kemudahan doon, wah, itu seorang tinggal.
Mas Bro, yang pertama yaitu kita cek dulu olinya, apakah dia ada ya. Oke, kita lapin ya. Nah, bersih. Oke, kita tempelkan, kita tarik. Oke, ada olinya. No, ya, masukkan. No, ada olinya. Ada bagus. Oke Mas Bro, jadi syarat pertama kita pengecekannya adalah kita pastikan oli ada. Oke, yang kedua adalah dari sini. Pakai lampu saya. Oke, kita buka. Oke Mas Bro, Anda perhatikan ini, kelihatan saya. Oke, saya posisikan posisi netral. Oke, nah ini timing bebas. Timing bebas ya. Sini, bentar. Ini saya. Nah, Anda perhatikan, timing bebas ya. Posisi top ya. Oke, posisi top. Nah, ya. Yuk, ini Anda perhatikan. Nah, ini. Oke, ini melebihi ini Mas Bro, ini melebihi suaranya nih ya. No, kemudian yang belakang kita cek. No, yang belakang ini ada tapi yang parah di depan. Oke, sudah. Sekarang ke arah sini. Oke Mas Bro, sampai di sini pengecekannya bisa dipahami. Jadi kita mendeteksi ada kelonggaran klep ini tadi. Oke, ada kelonggaran celah klep ini tadi. Oke, maka bagaimana kita buka dulu baru nanti kita analisa. Ya, yang penting adalah catatan ada kelonggaran setelan klep ini terlalu longgar. Oke, kita buka dulu. Oke Mas Bro, Anda perhatikan ini kondisi dekompresi tidak ada ya, makanya kita starter tadi berat, kita engkol ya. Nah, apakah dia goyang? Oke, aman, tidak goyang. Dan di sini, nah ini Anda perhatikan bekas kikisan ini. Bagus. Oke Mas Bro, saya tidak bilang bekas kikisan ini salah, tapi ada pertanyaan kenapa ini dikikis. Oke, yang pertama. Kemudian ini Anda perhatikan setelan klepnya. Tar dulu. Biasanya di sini melar. Ya, coba cek. Ini melar apa enggak? Ini melar ini. Ini Mas Bro, itu puncaknya melar itu. Oke. Iya, penyet. Gepeng, melar ya. Kemudian ini Anda perhatikan, no, dari mana? Ke sana? No. Oke Mas Bro, pada posisi temlar ini ada ciri-ciri kerusakan. Yang pertama yaitu pertanyaannya kenapa ini dikikis? Apakah ada yang nyangkut? Itu pertanyaannya. Dan yang kedua yaitu puncungnya setelan klep ini atau baut setelan klep ini kondisinya sudah melar, kalah. Itu juga bisa menimbulkan bunyi dan kemungkinan juga pastinya menimbulkan kerenggangan. Yang awalnya rapat karena dia melar, dia merenggang.
Oke, kemudian ini, nah locesnya ini tadi, ini sudah longgar. Berarti ada perubahan pada saat pemakaian sehingga kedua benda ini rusak. Artinya itu kualitas benda ini atau bagaimana, intinya ini rusak begitu Mas Bro. Nah kerusakannya ini menimbulkan bunyi, gitu aja intinya. Oke, ini yang satu, dia satunya. Oke, normal ya sini. Kemudian ini sama Mas Bro, ini juga terjadi penyet. Bagaimana supaya kelihatan ya? Bisa kelihatan. Tidak apa-apa. Oke Mas Bro, kemudian ini, nah sama kocak juga, kocak. Oke, dan ini Anda perhatikan terkikis. Sudah. Oke Mas Bro, jadi kedua Templar ini sudah menunjukkan ada kelainan dan Templar ini sudah melakukan penggantian. Oke, buktinya apa? Ini dibawakan konsumennya. Jadi sebelumnya sudah dilakukan penggantian. Turun sayang. Oke, turun. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi ini apa nih? Oh ini setut kamprat. Kemudian ini templarnya. Oke, Anda perhatikan ini templar orisinil. Anda perhatikan tidak ada yang dikikis di sini. Nah, kenapa ini yang bekasnya malah ini dikikis? No. Oke, kemudian ini Anda perhatikan locesnya ini, sepatunya ini Anda perhatikan tidak ada goyangannya loh, tidak ada. Tapi ini malah ada goyangannya. No. Oke, kemudian lagi ini Anda perhatikan ini masih utuh, belum ada luka ini, tidak ada luka. Anda perhatikan lagi, loh itu sudah luka, itu masih utuh. Mereng begini, mereng. Ini kelihatan loh lukanya. Enggak ya? Oke. Oke Mas Bro, apapun yang terjadi ini membuat membingungkan, artinya bahwa kenapa dilakukan penggantian templar ini sedangkan templar ini masih utuh. Oke. Saya tidak mau tahu, saya berdasarkan pada kondisi ya. Jadi ini akan saya gunakan yang standarnya atau yang bawaannya, karena sebagus apapun Templar ini kalau tidak orisinil ya, itu efeknya biasanya kalau dingin dia bisa halus, tapi kalau panas dia akan bengok atau bersuara atau apa ya, panas dia akan bersuara kasar gitu atau menimbulkan suara kasar. Oke, menunjukkan bahwa dia tidak mampu di titik panas. Oke, kemudian ini yang bekas ini sepertinya tidak orisinil ya, yang bekas ini tidak orisinil dan kondisinya sudah dirubah-rubah kayak begini. Oke, ini saya berhentikan dulu. Kemudian ini Anda lihat, ini adalah kondisi dekompresi ya, sambungannya dekompresi yang dilepas, makanya tadi kita starter engkolannya keras. Oke, kita berhentikan. Nah, ada paku lagi. Oke Mas Bro, biasanya kalau setelah klep ini sampai melar ya, sampai berubah begini, biasanya sana juga bisa begitu sama biasanya. Oke, maka nanti kita cek yang di sana. Kalau memang di sana ada kondisi yang semacam itu, maka langkahnya ada dua. Yang pertama kita ganti ya, supaya poncongnya itu menjadi benar, atau kita ratakan. Pernah di video saya sebelumnya. Oke, jika nanti dikondisikan. Oke Mas Bro, sekarang bagaimana? Kita buka, nanti akan kita cek yang di dalam. Oh ya, ini nokennya ini Anda perhatikan. Oke, noken ini apakah ada luka? Bentar. Yang sebelah satu ini yang in kondisinya aman Mas Bro ya, kondisinya aman. Oke, kemudian yang out, nah yang out ada ciri di sini satu, ini Anda perhatikan, biasa ada ciri itu. Nah. Oke Mas Bro, semua ini adalah kita catat, tindakannya adalah nanti setelah semuanya kita koreksi ya. Sekarang kita koreksi yang satunya itu.
Oke Mas Bro, Anda perhatikan, ini kondisinya pada rusak semua itu rusak. Oke, ini juga rusak. Loh, melar semua. Mas, puncungnya pada melar ya Mas? Iya. Loh, puncungnya melar gitu. Loh, puncungnya melar. Oke, mundur Kak. Oke Mas Bro, ini adalah kondisi. Kemudian bagaimana? Ya kita kondisikan. Kita kondisikan ada dua, bisa kita ganti atau kita kikis. Tinggal kita pilih, Mas. Iki rencananya diganti apa dikikis? Nah, diganti apa diakal? Nah, diakal tak kikis, mari wis. Kalau diganti kira-kira apa? Diganti, kalau saya minta orisinil ya lumayan mahal ini. Nah, kata saya dikikis saja ini. Dikikis saja. Oke Mas Bro, kita kikis saja. Saya pernah mengikis pada video-video sebelumnya. Ini saya tunjukkan ya. Tadi ya, udah. Nah, Mas Bro, tidak bisa dikeluarkan loh, tidak bisa. Nyangkut. Oke, kita satunya, satunya bisa. Nah, Oke Mas Bro, menunjukkan bahwa yang tidak bisa keluar itu atasnya ini jeber atau melar atasnya ini. Oke, bagaimana nanti kita kikis ya, kita rapikan. Kalau tidak begitu berarti melakukan penggantian. Oke Mas Bro ya. Ini Mas Bro ya, ini ketemu ini. Nah, kalau sampai ini terjadi luka di sini, maka dia menimbulkan bunyi. Baik yang luka di atas maupun lukanya di sini yang dipukul, baik yang mukul maupun yang dipukul. Itu sama sekali tidak boleh ada lukanya. Oke Mas Bro ya. Nah. Oke Mas Bro, kemudian naruhnya ini jangan sampai keliru. Ini kan mau kita lepas, sedangkan ini ada dua yang berbeda. Oh, ini tempatnya kanan kiri tidak boleh berubah, harus kepada posisinya yang benar. Oke Mas Bro, jadi ini taruh sini. Nah, ini kan sini ada tempat lubang, maka kita lubangi begini biar kita ingat. Oh. Oke, ini menunjukkan lubang sini dan ini satu. Tuh, ini tidak bisa juga. Nah, ini bisa. Oke. Tapi ini kita nggak dibuang sih, ribet banget itu.
mana tadi? Ini itu begini, begini. Oke Mas Bro, jadi menunjukkan yang parah adalah ini, yang paling parah. Ini yang parah dan ini yang parah. Oke. Oh. Oke, kemudian caranya ngikis bagaimana? Caranya begini Mas Bro. Yang pertama, Mas Bro, jadi ngikisnya itu adalah gini, misalkan begini, ini batangnya sini, ini yang rusak kan sini toh, sini toh, sama sini juga rusak. Nah, itu kita kikis yang ini dulu, yang tengah ini kita ratakan dulu, setelah itu samping nanti kita kikis begini. Ya. Oke, ini tangan harus elastis ya, nanti bisa berputar begini. No, nempelnya di puncung sini. Jadi gini, Anda perhatikan dulu sebelum terkikis, perhatikan dulu. Oke, sekarang saya kikis. Oke, yang tengah itu belum ya, belum kena. Mas Bro, ini sudah terkikis rapi ya, terkikis rapi. Sekarang tinggal samping muter ini kita kikis. Oke. Jangan sampai merusak lubangnya ini Mas Bro. Nanti kalau sampai merusak lubangnya ini bisa lompat nanti. No. Oke Mas Bro, bisa dipahami. Jadi itu teknik mengikisnya sehingga ini akan rata nanti. Nah, pastinya rata. Kalau penjenengan ragu, belikan saja. Oke. Oke Mas Bro, ini semuanya sudah kita lakukan pembersihan atau sudah kita lakukan penggeridan ya dengan teknik yang sama. Oke. Sekarang lanjutannya adalah membersihkan ini.
Oke Mas Bro, ini sudah kita lakukan pengecekan dan sudah kita lakukan penyekuran ya. Ini sudah saya kikis dengan rapi. Kemudian circle lab sudah saya pastikan aman, seret. Tadi sudah saya coba bikin begini. Artinya klepnya ini kita tekan-tekan sudah seret silnya. Oke, sekarang kita coba. Udah kan? Udah kan? Oke Mas Bro, penyekuran sudah terjadi. Kemudian pistonnya sudah kita bersihkan. Oke. Kemudian informasi ini tadi pada saat kita pengecekan ya, yang paling kelihatan nonjol adalah ada di daerah klep ini tadi. Oke. Dan suara itu sebenarnya bukan hanya pada klep ini tadi, juga bisa, saya bilang bisa terjadi pada piston. Karena saya rasa yang paling parah adalah di daerah klep ini tadi, maka saya berhentikan sampai di sini, kita pasang antek coba. Oke Mas Bro. Kemudian ini packing ini adalah packing orisinil. Anda perhatikan, apakah packing ini masih bisa dipakai? Saya bilang masih ya. Artinya apa? Bahwa yang dibutuhkan adalah lingkar dalam ini, bulat ini, dan lingkar luar ini tadi. Oke, yang di luar, yang di sebelahnya. Oke. Jadi ini masih kita pakai Bro ya. Bawa kursi Kak, sama. Bawa kursi mungkin ya Kak. Oke Mas Bro, tidak usah menggunakan lem ya, karena itu packing orisinil. Oke Mas Bro, jadi setut kampret ini kita kondisikan kondisi menutup ya. Ini ada kontrolnya ya, bisa kita pakai. Nah, sudah terkunci. Nah Bro, ini caranya kita pegang begini. Nah, ini sampai di ujung persis. Nah, sampai di ujung persis. Oke, kita pegang begini. Oke. Oke Mas Bro, ini tinggal kita dorong masuk. Nah, sudah masuk. Oke. Tinggal kita pasang yang berikutnya. Jangan jangan sampai ketinggalan ring-ringnya ya. Anda perhatikan.
Oke Mas Bro, jadi kita mau pakai yang apa? Yang lama ini ya. Oke. Yang lama ya. Oke, ini apa ini? Oke Mas Bro, yang ini juga kita pakai yang lama ya. Oke, cuman ini ada satu pertanyaan, ada luka di sini ya. Moga-moga luka ini hanya goresan saja ya. Oke Mas Bro, nokernya masih pakai yang lama ya. Ini dekompresnya saya aktifkan ya. Tempat satu. Iya.
belok ya. Di gelongan itu kan? Iya, titik itu. Di atas ini kelihatan. Sudah? Udah bagus. Oke Mas Bro, sebelum kita bertindak meneruskan atau melanjutkan pengecekan yang lainnya, maka pastikan pengetopan ini yang paling utama, ya. Setelah ini dinyatakan top, ini bisa dilepas ini. Kita perhatikan. Nah, itu dilepas, kita tarik. No, langsung lompat itu. Oke. Hati-hati Mas Bro, Anda pada saat buka ini bisa pakai impact, tapi kalau masang hati-hati. Biasanya kalau pakai impact, kalau penjenengan tidak bisa menyesuaikan, bisa patah ini, ya. Oke. Jadi walaupun Anda sudah memastikan itu benar, tapi tetap harus diulang-ulang terus, karena bisa terjadi nanti lompatan-lompatan yang lainnya. Oke, bisa terjadi geser, maksudnya begitu. Atau kita kurang teliti begitu. Maka kita harus teliti bukan hanya satu kali pada saat pengecekan pengetopan ini. Ya, ya. Selanjutnya adalah ini Mas Bro, Anda perhatikan dari sana saya kakak. Oke Mas Bro, ini kan kita niatnya adalah pengecekan dan perbaikan. Oke, kalau Anda mau melakukan pengecekan yang pertama ini, ya, maka penjenengan jangan gunakan setelan yang longgar. Pastikan rapat. Setelah rapat bener, baru nanti kita sesuaikan. Jadi ini pastikan rapat bener, bener-bener rapat, tapi tidak menekan. Oke, kelihatan enggak ya? Mas Bro, jadi ini kita puter, sampai mentok-tok. Loh, sudah mentok? Oh belum, masih banyak. Nah, mentok dah, mentok. Oke, yang ini sampai mentok. Pakai jari aja Mas Bro ya, jangan pakai alat. Oke, mentok. Apakah sudah mentok benar? Mentok. Oke, mentok. Baru kita kunci. Nah, ini Mas Bro, teknik kuncinya ini yang perlu Anda perhatikan. Awas, ini menghadapnya berbeda. Nah, kotaknya ini loh, kotaknya ini berbeda nih sudutnya. Oke, loh, berbeda sudutnya. Yang ini kurang kesini sedikit loh. Oke, nah ini harus Anda pastikan posisi di sini, jangan sampai berubah. Pada saat kita tekan begini, kita putar begini, ini bisa berubah Mas Bro. Bentar. Loh, itu bisa berubah. Kalau mau berubah. Oke, kebetulan ini nggak berubah. Ini bisa terjadi perubahan. Nah, oke. Nah, kemudian maka ini harus pastikan jangan sampai geser. Maka bila perlu kasih alat gini tujuannya untuk memastikan bagian nggak geser. Oke, yang satunya. Nah, ini Mas Bro, ini ada goyangannya loh, bergoyang nggak ya? Oke, iya, ada, iya. Hah? Nggak kelihatan. Pokoknya ini ada goyangannya Mas Bro, loh, ini ada goyangannya. Dari sini, mundur dikit. Nggak bener-bener tadi. Nah, ya ini geser. Loh, geser. Oke, dan yang atas.
Bro, Anda harus bisa membayangkan itu supaya sama dengan sini. Ya, harus bisa membayangkan. Oke Mas Bro, jikalau kita sudah merasa ini pas tapi dimasukkan tidak bisa, berarti ini begini merapat, ya ini merapat. Oke, maka harus kita buka dulu. Kalau sampai kita paksa, nanti ini ketekan. Kalau ini ketekan, biasanya kebocoran di sini terjadi. Oke, Anda perhatikan ini. Nah, ini ngerucut ya, kita masukkan. Ini kalau kita gedor nanti berubah itu. Oke Mas Bro, tuh, masuk. Oke, pertanyaannya, kok bisa terjadi itu merapat? Karena pada saat kita buka pakai impact ataupun pakai apapun tekanan itu bisa merapat begini. Ya, maka kita harus punya rasa pada saat masukkan ini. Jangan sampai kita paksakan. Kalau kita paksa ini yang kalah nanti. Anda gunakan sealer ini ya, tripod ini, karena ini sangat baik untuk oli dan panas. Artinya dia tahan oli dan tahan panas. Oke. Anda perhatikan Mas Bro, ini ada ring yang berbeda ya. Oh, ini khusus satu ada ringnya, ini tempatnya oli di sini, di tengah-tengah sini. Nah, tengah-tengah situ. Oke, tengah-tengah sini. Oke. Oke Mas Bro, sudah kita naikkan dan sudah kita lakukan pengecekan. Sekarang kita coba kita hidupin. Oke, kita kontak on. Nah, Anda perhatikan dah. Ya, ini Mas Bro, suara ini loh. Nah. Iya, itu benar. Tumplah ya, tumplah.
bisa dipahami ya. Jadi saya hanya mengkondisikan yang artinya kita koreksi dulu. Ingat ya, kita akan bisa memperbaiki suatu penyakit kalau kita paham dulu. Maka pada saat konsumen datang, saya memahami dulu apa yang dimaksud konsumen dan apa atau kondisi bagaimana yang terjadi. Kita cocokkan. Oke? Oke Mas Bro, kemudian setelah kita cocokkan, ternyata keluhan konsumen dan kondisi itu nyambung. Ya, kemudian saya minta cerita, kemudian konsumen bercerita dan dikasihkan bekasnya. Kebetulan dibawa, kebetulan ini ya, kebetulan dibawa. Maka pesan saya teman-teman, kalau memperbaiki bekasnya dibawa pulang lebih baik. Jadi nanti kalau ada apa-apa, nanti bisa diulas lagi. Oke, nah alhamdulillahnya barang yang orisinil dibawa tadi ternyata itu bukan salah. Saya kurang tahu bagaimana penyebab awalnya kok bisa sampai diganti. Oke, dan dari analisa yang diganti ini sudah barang tidak orisinil yang digantikan. Oke, kemudian ada cacat-cacat begini yang intinya apapun yang terjadi bahwa antara baut setelan klep ini dan payung klep itu puncungnya itu terjadi luka. Ya, yang penyebabnya dari mana saya kurang tahu, tapi itu luka. Oke, penjenengan jika lo susah, maka penjenengan ganti saja sudah selesai. Tapi ingat, puncung klep itu punya kualitas. Oke, jadi kalau misalkan penjenengan mengganti dengan klep yang tidak orisinil, bisa saja nanti akan kembali lagi karena puncungnya, kualitas puncungnya. Oke, ini yang ditekan terus toh. Nah, saya hanya menyesuaikan dan saya hanya menunjukkan kepada panjenengan semua bahwa letak penyakitnya di situ. Oke, penanganan tidak harus sama dengan saya, tapi yang penting adalah paham. Oke Mas Bro ya, dan sekarang hasilnya Anda bisa melihat sendiri. Mas, halus kan? Ya. Tidak ada penggantian. Saya bilang tadi, noken ada luka tadi kan, tapi saya bilang itu masih bisa diterima. Dan ternyata bisa diterima juga. Nah, setelah begini, ingat, tadi saya penyetelannya klep kan rapat pol, 0, rapat. Maka setelah panas nanti ini, Anda cek. Jikalau setelah panas berubah, itu wajar ya, berubah dia agak renggang. Dan jika sudah bisa diterima, biarkan aja, tidak apa-apa. Kalau nggak gitu, penjenengan ukur sesuai ukurannya setelah nanti panas. Artinya setelah dipakai jalan nanti. Oke, dan ini kondisinya sudah diem. Oke Mas Bro ya, bisa dipahami? Oke, jadi pesan saya, penjenengan mau melakukan cara apa saja silakan. Yang penting sebelum Anda memperbaiki, Anda harus paham dulu. Jangan diterima langsung dibuka, nanti penjenengan tidak paham. Kecuali kalau Mas sudah ahli, dengar, paham, langsung buka. Oke, Mas Bro ya. Oke. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM yang terbaru. Oke, biarpun sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.